Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fajrul Mahmudullah. Saya Cucu Yunisa. Saya Muhammad Fauzi. Di sini kami akan membicarakan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar norma-norma atau prinsip-prinsip secara universal. Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh secara individual, kelompok, pemerintahan dalam konteks tertentu. Nah, pelanggaran HAM yang akan kami bahas di sini adalah Petrus. Penembakan misterius atau disingkat Petrus adalah operasi rahasia pada masa Orde Baru di bawah Soeharto pada tahun 1980-an. Operasi ini bertujuan menanggulangi tingkat kejahatan tinggi dengan melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap individu yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada awal tahun 1980-an, objek ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan tiap tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Mardani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada geng-geng. Berawal dari situ, dan hari beritahukan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Namun setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan khususnya pada tahun 1983. Oh ya, berarti Petrus membuahkan hasil sehingga jumlah kejahatan di Indonesia menurun. Ya. Meskipun operasi ini membuahkan hasil berupa menurunnya angka kejahatan, tetapi operasi ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat karena menewaskan banyak preman yang tidak bersalah. Ya juga ya, meskipun operasi ini dibilang cukup berhasil karena menekan angka kriminalitas atau kejahatan, namun operasi ini juga merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Sangat disayangkan pemerintahan kita pada tahun tersebut melakukan operasi seperti ini. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas dengan 367 diantaranya akibat luka tembak. Pada tahun berikutnya 107 orang tewas, termasuk 15 karenanya tertembak. Pada 1985 atau pada tahun terakhir Petrus beroperasi, korban tewas mencapai 74 orang dengan 28 diantaranya karena luka tembak. Berarti korban dari Petrus sudah mencapai ribuan orang. Ya, sudah hampir 1000 lebih orang. Sangat disayangkan, sudah 1000 orang lebih meninggal akibat operasi ini. Nah, para korban Petrus ini sering ditemukan dalam kondisi tangan dan dada terikat, banyak yang dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan di pinggir jalan, rumah, sungai, laut, hutan, atau kebun. Kalau penculikan oleh orang tak dikenal dan penyebutan oleh aparat keamanan menjadi ciri khas operasi ini. Betapa malamnya para preman di masa Orde Baru itu meninggal dengan kondisi tidak layak dan tanpa diadili terlebih dahulu. Siapa sih dalam dibalik operasi pembunuhan misterius ini? Nah, jadi Petrus ini berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, yaitu Majen Pol Anton Sujarwo, atas keberhasilannya membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan ABRI, Soeharto meminta langkah pemberantasan yang efektif untuk menekankan angka kriminalitas. Oh, berarti Pak Soeharto yang ingin operasi ini berjalan terus. Ya, betul sekali. Jadi Pak Soeharto ini
menginginkan Petrus berjalan agar angka kriminalitas semakin menurun. Nah, pada awalnya operasi ini berjalan di Yogyakarta. Operasi tertutup yang digelar antara 1982 dan 1985 ini menargetkan orang-orang yang dicap sebagai penjahat. Nantinya, pemerintahan Soeharto mengakui berada di balik operasi yang menewaskan lebih dari 1.000 orang itu. Setelah reformasi 1998, muncul tuntutan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Petrus ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM kemudian memutuskan melakukan penyelidikan kasus ini mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Antara lain mewawancari penyintas dan keluarganya, serta mendatangi lokasi pembunuhan. Temuan mereka menguatkan ada pelanggaran HAM yang sangat berat. Mereka lantas menyampaikan temuannya kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjutkan, namun ini tidak pernah direalisasikan dengan berbagai alasan. Nah, setelah itu kemudian mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Joko Widodo menyelesaikan 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang di masa lalu dan termasuk pembunuhan misterius. Ya, dan Presiden juga berjanji akan menyelesaikan tanpa melalui proses hukum, walaupun tak menutup upaya hukumnya. Dengan menyiapkan sejumlah program seperti pemulihan terhadap para korban, kebijakan ini sesuai rekomendasi tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, tim PPHAM yang sebelumnya dibentuk oleh Presiden. Nah, itu dia akhir dari kasus Petrus atau penembakan misterius ini. Kasus yang cukup panjang yang dimulai dari 1982 yang baru terselesaikan pada tahun 2022. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kasus Petrus ini atau penembakan misterius dari awal hingga akhir. Betapa mengerikannya kalau kita hidup pada zaman itu. Kalau kita melakukan kesalahan kecil seperti mengolok-olok presiden atau mengejek pemerintahan, pun kita bisa saja ditembak ataupun diculik oleh Petrus ini. Nah, pada kali ini kita akan memberikan tanggapan kita masing-masing terhadap kasus Petrus ini. Nah, pertama tanggapan saya tentang kasus ini adalah menurut saya cukup disayangkan kasus ini terjadi pada masa itu oleh pemerintahan. Seharusnya bisa ada cara yang lebih baik daripada melakukan Petrus atau penembakan misterius ini kepada orang-orang yang dianggap meresahkan masyarakat. Daripada harus melakukan operasi ini bisa mengakibatkan seseorang meninggal sehingga keluarganya bisa saja mengakibatkan sebuah keluarga kehilangan kepala keluarga sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya lagi. Nah, seperti itu tanggapan dari saya. Silakan. Baik, tanggapan dari saya mengenai Petrus itu, apakah Petrus itu sebuah pemerintahan? Jadi Petrus itu adalah sebuah operasi yang dibawahi oleh pemerintahan Soeharto pada saat itu. Kenapa mereka melakukan operasi itu yang tidak masuk akal sama sekali? Karena mungkin pada saat itu cara inilah yang mungkin efektif untuk menekankan tingkat kriminalitas yang sangat besar pada saat itu. Dan terbukti juga pada awal-awal
operasi ini berjalan, Petrus ini berhasil menekankan angka kriminalitas yang cukup signifikan. Baik, begitu saja dari saya. Oke, selanjutnya dari Cucu, apakah ada pendapat lain? Pendapat saya, kasus ini adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak manusia. Menurut hukum, bahwa orang yang bersalah harus melalui pengadilan sebelum mendapat hukuman. Dan sebagai rakyat, kita memiliki hak untuk membela diri di pengadilan. Karena alasan tersebut, kasus penembakan misterius seperti yang terjadi pada masa Orde Baru adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Nah, yang masih menjadi pertanyaan saya adalah seputar mayat yang korban Petrus itu harusnya dibuang kemana? Dari informasi yang saya dapat, korban-korban itu kebanyakan setelah dibunuh dibiarkan tergeletak di jalan. Ada yang diikat tangannya, ada yang diikat lehernya, dan sebagian juga ada yang dibuang ke laut, di pinggir jalan, ataupun dibuang ke sungai. Apakah hal tersebut upaya untuk pencegahan dari data atau bukti atau jejak identitas tersebut? Sebenarnya mereka itu tidak takut atas operasi ini. Jadi mereka tidak menutupi mayat yang sudah mereka bunuh. Jadi mereka itu membiarkan mayat tersebut tergeletak di jalan-jalan. Jadi orang-orang pun pada tahu kalau itu matinya misterius. Memang berapa lama sih Petrus itu berjalan atau beroperasi? Terus dimulai dari tahun 1982 sampai 1985. Jadi itu cukup meresahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena mereka jadinya takut untuk beraktivitas seperti biasanya, terutama pada para preman-preman atau orang-orang bersatu yang dicap cewek preman. Mereka sudah menurunkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Jadi mereka sangat takut dengan adanya Petrus ini. Ya, tapi kan sekarang banyak masih ada kriminalitas yang berbeda di mana-mana. Kenapa Petrus juga beroperasi sampai sekarang ini? Nah, itu karena banyak masyarakat yang menuntut karena adanya Petrus ini. Karena ini sudah sangat jelas melanggar pelanggaran HAM yang sangat berat. Karena itu pemerintahan yang kemarin, pemerintahan Pak Joko Widodo sudah mengusut tuntas bahwa kasus ini memang pelanggaran yang sangat berat, dan mereka juga sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi mungkin untuk sekarang Petrus itu sudah sangat dilarang karena melanggar pelanggaran HAM. Baik. Tapi selain pelanggaran HAM Petrus, ada juga kan pelanggaran HAM yang lain seperti pembunuhan, pembacokan atau tawuran. Ya, Itu bagaimana ya pendapatnya? Nah, tidak terasa sudah di penghujung acara. Kita sudah membahas Petrus dari awal hingga akhir. Kita sudah memberikan tanggapan masing-masing dan kita sudah saling tanya jawab. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.